Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Bikers wargi Jabar, anu salabar. Alhamdulillah setelah sekian bulan, sekian minggu, sekian hari yang telah kita lalui di tahun 2025 ini, tak terasa sudah di penghujung tahun. Tentunya hal ini membuktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang hebat. Kita semua adalah orang-orang yang tangguh dan kita semua adalah orang-orang yang mampu bertahan meskipun badai menghadang bertubi-tubi. Tentunya hal ini menandakan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah flat. Sebagaimana salah satu jargon iklan yang mengatakan life is never flat. Hidup ini tidak akan pernah datar. Begitupun ketika kita melaksanakan touring ke suatu kota, tentunya tidak akan menemukan jalan yang mulus terus-menerus, tetapi pasti sesekali kita akan menemukan jalan yang bergelombang, jalan yang berlubang. Maka dari itu, tentunya setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui, baik setelah ataupun yang akan kita hadapi, itu semua sudah sesuai dengan kadar kemampuan atau spesifikasi yang ada di dalam diri kita semua. Hal ini tentunya sudah dimention oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasannya Allah berjanji tidak akan memberikan sebuah ujian kepada seorang hamba melebihi kapasitasnya, melebihi spesifikasinya. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, terutama hal-hal yang pahit menurut kita, itu pasti kita mampu melaksanakannya. Sebagaimana dalam ilmu psikolog mengatakan, jika sesuatu hal yang menimpa kita itu negatif, maka carilah sesuatu yang positif. Maka ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang positif, kita akan mendapatkan predikat slow living. Atau dalam bahasa istilah tasawuf itu yang namanya adalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bikers wargi Jabar yang ansalabar, berbicara tahun 2025, tentunya kita mendengar bahasa-bahasa psikologi yang trending atau yang viral. Seperti tadi slow living, ada juga job hugging, ada juga overthinking, dan ada juga mental health. Nah, dari semua bahasa viral psikologi ini, tentunya ujungnya adalah kita menginginkan kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tenang inilah yang akan kita dapatkan dengan salah satu caranya adalah berhusnuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita husnuuzon, bisa jadi sesuatu hal itu baik menurut kita tapi belum tentu baik menurut Allah. Hal ini tentunya sudah dimention oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu hal yang menimpa kepada diri kita, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hadiah yang begitu indah, sudah menyiapkan derajat yang terbaik untuk kita semua. Tetapi boleh jadi kita menginginkan sesuatu, menggebu-gebu menginginkan untuk mendapatkan sesuatu itu, tetapi kata Allah, tahan dulu, sabar dulu, mungkin ini belum waktu yang terbaik untuk kita miliki. Dari sinilah sahabat Bikers, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhusnuuzon, dan cerita husnuuzon ini sudah banyak dicontohkan oleh para kekasih Allah. Contoh yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki sifat husnuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin hingga saat ini tidak akan ada perintah untuk berkurban. Selanjutnya, jika Siti Hajar tidak melakukan husnuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mungkin hingga saat ini kita tidak akan menikmati air Zam-Zam. Dan selanjutnya, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang dicintai oleh seluruh makhluk Allah, seandainya beliau tidak berhusnuuzon, terutama ketika amul hazan atau tahun kesedihan, mungkin hingga saat ini kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah minimal 5 kali dalam satu hari. Sahabat Bikers wargi Jabar, anu salalabar,
Ketika kita mengkaji lebih mendalam kisah para kekasih Allah dengan rasa husnudzon kepada Allah, tentunya yang akan keluar dari mulut kita hanyalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada kita sesuai dengan batas kemampuan kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melampaui batas kemampuan hambanya ketika memberikan sebuah ujian untuk memberikan sebuah hadiah. Bahkan ujian para kekasih Allah itu diyakini lebih besar daripada ujian yang menimpa kita. Tetapi para kekasih Allah melakukan apa? Melakukan husnudzon, melakukan meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bikers, wargi Jabar, anu salalabar, sudah saatnya kita menatap tahun 2026 ini dengan rasa optimisme, dengan meningkatkan rasa husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berprasangka baik, Allah pun akan mewujudkan hal-hal yang baik itu, sebagaimana dalam hadis qudsi sudah dimention, ana inda dzanni 'abdi bi, bahwasanya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, mari menyongsong tahun 2026 ini dengan penuh dengan rasa husnudzon yang lebih baik. Terakhir, saya tutup dengan pantun, ke taman indah memetik melati, harum baunya menyejukkan hati. Bukan Allah yang tak mencukupi, tapi iman kita yang tak setia menanti. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.